Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah ya. Amin. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran tematik tema 1, subtema 2, pembelajaran ke-1 dan ke-2. Nah, Ibu mohon untuk menyimak videonya secara keseluruhan agar tidak salah dalam mengerjakan tugas-tugasnya dan supaya materi yang Ibu sampaikan juga dapat terserap dengan baik. Nah, kita belajar tentang aktivitas-aktivitas untuk menjaga kesehatan alat gerak. Anggota tubuh dapat bergerak karena adanya otot dan tulang. Cara menjaga agar otot dan tulang tetap kuat yaitu mengkonsumsi makanan dan minuman yang sehat serta menjaga pola makan teratur. Makanan sehat yang baik untuk pertumbuhan tulang dan otot adalah antara lain susu, daging, sayur mayur, dan telur yang banyak mengandung protein. Nah, buka halaman 56 sampai 57. Ayo mengamati. Lihat di sini ada dua buah gambar. Ada yang sedang bersepeda dan ada yang sedang naik motor. Nah, peristiwa atau objek apakah yang nampak pada kedua gambar di atas? Coba apa tadi? Nah, ada dua buah aktivitas yang berbeda. Yang satu bersepeda, yang satu mengendarai motor. Nah, yang kedua, menurut pendapatmu aktivitas pada gambar manakah yang menyehatkan? Coba yang menyehatkan yang bersepeda atau yang naik kendaraan bermotor. Nah, yang ketiga, benarkah aktivitas manusia seperti bersepeda, berjalan, berlari, dan lain-lainnya sangat dipengaruhi oleh alat kerja organ gerak manusia? Coba kalian isi di halaman 56 sampai 57. Nah, salah satu kegiatan yang disukai Beni di saat hari libur adalah bersepeda, menyusuri jalan pedesaan. Udara di pedesaan masih segar karena masih banyak pohon dan masih sedikit polusi. Kegiatan Beni ini tentunya dapat bermanfaat bagi kesehatan. Dengan bersepeda rutin, semua organ gerak yang ada di dalam tubuh dapat bekerja sebagaimana mestinya. Coba perhatikan, pernahkah badanmu terasa pegal dan kaku setelah duduk diam beberapa saat? Ya, karena pada saat duduk dan diam dalam waktu yang lama, organ-organ gerak pada tubuh tidak bekerja sebagaimana mestinya. Nah, jadi untuk menjaga kesehatan organ gerak kita harus mengkonsumsi makanan yang sehat, berolahraga secara rutin. Nah, mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung protein. Nah, selanjutnya bagaimana mengidentifikasi ide pokok pada teks? Nah, ide pokok merupakan inti permasalahan dari sebuah teks. Nah, sebuah teks biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki ide pokok yang berbeda. Untuk memudahkan dalam mengidentifikasi ide pokok, kamu dapat menggunakan tabel. Nah, di sini ada sebuah cerita bersepeda halaman 58 sampai 59. Di sini ada berapa paragraf ya? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 paragraf. Paragraf 1. Bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Sepeda bisa dikatakan sebagai alat transportasi darat yang murah, praktis, dan mudah dikendarai. Banyak orang memanfaatkan sepeda untuk pergi ke kantor, sekolah, pasar, dan lain-lain. Sepeda juga ramah lingkungan karena tidak menggunakan bahan bakar minyak sehingga tidak menimbulkan polusi. Selain itu, dengan bersepeda juga dapat meningkatkan kesehatan tubuh kita. Lalu ke paragraf 2. Menganggap bersepeda hanya dapat mengencangkan otot bagian betis dan paha saja, namun sebenarnya bersepeda merupakan latihan fisik yang hampir melibatkan setiap bagian tubuh. Selain memperkuat otot-otot bagian kaki dan paha, bersepeda secara rutin juga akan mengencangkan otot-otot bagian belakang pinggul dan lengan. Nah, jika bersepeda secara rutin, kesehatan jantung kita akan tetap terjaga. Selama bersepeda, jantung berdetak lebih cepat dari biasanya. Efek positif terhadap jantung ini tentunya juga akan membawa efek-efek positif lainnya seperti melancarkan peredaran darah dan oksigen. Dengan demikian, kita bisa terhindar dari munculnya gangguan-gangguan yang berkaitan dengan jantung dan peredaran darah dalam tubuh. Nah, salah satu pilihan yang bijak untuk menjaga stamina dan daya tahan tubuh adalah dengan bersepeda. Bersepeda secara rutin dapat meningkatkan stabilitas
stamina dan daya tahan tubuh. Hal ini dapat membuat kamu selalu bugar dan berenergi setiap hari. Nah, bersepeda juga merupakan olahraga yang dapat membakar kalori dalam tubuh. Oleh karena itu, bersepeda dapat menurunkan berat badan. Timbunan lemak-lemak dalam tubuh kita yang menyebabkan kegemukan akan terbakar dalam lambat laun akan hilang. Tubuh pun akan kembali menjadi ideal. Oleh karena bisa membakar kalori dalam tubuh, maka bersepeda juga dapat menurunkan resiko terkena penyakit diabetes. Penyakit diabetes disebabkan karena tingginya kadar gula dalam darah. Kadar gula dalam darah bisa tinggi karena gula atau glukosa yang kita konsumsi setiap hari dalam tubuh kita berubah menjadi kalori dan tidak mampu kita ubah menjadi energi. Timbunan kalori tersebut akan memicu meningkatnya kadar gula dalam darah. Adapun penyakit diabetes sendiri menjadi penyebab munculnya penyakit-penyakit lain seperti jantung, stroke, kulit, mata, ginjal, dan penyakit lainnya. Nah, manfaat bersepeda lainnya adalah mengurangi stres. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa bersepeda merupakan kegiatan olahraga yang menyenangkan. Bersepeda memberikan hiburan tersendiri bagi kita pada waktu pagi dan sore untuk bersepeda sambil melihat-lihat indahnya pemandangan dan suasana sekitar cukup efektif untuk mengurangi stres. Nah, di sini ada cerita tentang bersepeda, mulai dari sepeda itu bermanfaat bagi kesehatan tubuh, untuk meningkatkan daya tahan tubuh, serta untuk menjaga berat badan kita ideal, dan masih banyak lainnya manfaat-manfaat bersepeda yang dijelaskan di halaman 58 sampai 59. Nah, tadi kan sudah Ibu ceritakan tentang bersepeda. Kalian baca kembali, lalu kalian tentukan ide pokok dari paragraf 1 sampai paragraf 7. Karena paragraf 1 sudah ada nih, maka tinggal lanjutkan paragraf 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Cari ide pokoknya. Nah, lalu kita lanjut ke halaman 63. Amatilah gambar di atas, kemudian jawablah pertanyaan berikut. Kegiatan apa yang nampak pada gambar di atas? Lihat, ada kegiatan apa di sini? Pasti kalau anak laki-laki tahu itu kegiatan apa. Yang kedua, kegiatan di atas termasuk permainan yang menggunakan apa? Menggunakan alat gerak apa? Nah, lalu yang ketiga, tempat yang aman untuk melakukan kegiatan tersebut di mana? Lalu yang keempat, apa yang harus dilakukan sebelum melakukan kegiatan tersebut? Nah, sebelum melakukan kegiatan tersebut kita harus apa dulu? Apakah harus pemanasan atau harus makan dulu atau apa? Kalian kerjakan di halaman 63. Nah, tulang sebagai alat gerak manusia. Fungsi tulang yaitu untuk menopang tubuh, memberi bentuk tubuh, lalu tempat melekatnya otot-otot. Tulang berdasarkan bentuknya ada tulang pipi dan ada tulang pipa. Kalau tulang pipi itu tulang telapak tangan dan tulang rusuk. Kalau tulang pipa itu tulang paha dan lengan. Dan untuk berdasarkan zat penyusunnya ada tulang rawan dan ada tulang keras. Tulang rawan itu tulang telinga, tulang keras itu tulang tengkorak. Nah, di sini ada sebuah kerangka manusia. Ada bagian-bagian tulang. Yang pertama ada tengkorak, ada rahang bawah, ada tulang selangka, ada tulang belikat, ada tulang leher, tulang pengumpil, tulang hasta, tulang telapak, tulang jari tangan, tulang kering, tulang betis, tulang pergelangan kaki, tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang panggul, tulang belakang, lalu tulang dada. Kalian bisa lihat bagian-bagiannya di gambar. Di buku paket juga ada, agar supaya lebih jelas. Nah, tadi kita sudah belajar tentang tulang-tulang. Nah, sekarang kita belajar menjodohkan atau melengkapi gambar dengan kata. Tulang hasta, cari mana tadi ya tulang hasta? Tulang hasta di sebelah sini. Tulang hasta di sebelah sini. Mari kita cari. Nah, tulang hasta di sebelah sini. Nah, jodohkan. Yang bawah pun sama. Ini dijodohkan, ditarik garis sesuai dengan gambar dengan kata. Nah,
Selanjutnya ini dikerjakan bersama orang tua atau boleh dengan kakak atau dengan saudara. Tentang nama tulang, lengan, dan fungsi-fungsinya. Kalian boleh cari sumbernya di internet, di buku paket IPA, ataupun di buku-buku pembelajaran yang menunjang adanya soal-soal berikut. Nah, tulang hasta fungsinya untuk apa? Nah, kalian cari. Nah, tulang atas, tulang pengumpil, sampai tulang jari kaki. Dikerjakan di halaman 68. Nah, selanjutnya kita ke SBDP. Cover adalah tulisan dan gambar yang terdapat di halaman terdepan pada sebuah buku. Gambar cerita pada cover harus mewakili isi dari buku tersebut. Nah, cover buku harus memenuhi syarat-syarat berikut, unsur-unsur berikut. Yang pertama, jenis huruf pada judul menarik. Yang kedua, kalimat penjelas judul, singkat dan mudah dipahami. Yang ketiga, nama penulis. Yang keempat, identitas penerbit. Yang kelima, gambar yang menarik dan sesuai isi. Yang keenam, sinopsis isi buku pada cover belakang. Yang ketujuh, identitas buku pada punggung buku. Nah, di sini Ibu sudah memiliki sebuah cover buku Bu Vena. Nah, di sini ini namanya cover buku atau halaman depan buku. Di sini bagian-bagiannya ada identitas buku nih. Di sini identitas buku. Ada nama penulisnya, ada kalimat penjelasnya, ada judul buku, ada gambar cover, ini gambarnya, ada identitas penerbit. Di sini identitas penerbit, ada nama penerbitnya. Nama penerbit itu misalnya Erlangga, seperti itu. Nah, ini cover depan, yang ini punggungnya yang bergaris, lalu ada cover belakangnya. Nah, kalau di buku tematik seperti ini. Nah, ini punggungnya. Ini penerbitnya, ini judul buku, ini pendukungnya, ini gambar covernya, ini penerbitnya, ini cover belakangnya, ini cover depannya. Nah, bisa dipahami? Mudah-mudahan bisa ya. Sekian pembelajaran untuk hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Apabila ada yang kurang dipahami atau dimengerti, boleh tanyakan langsung pada Ibu. Ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.